Sebentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwatul iman rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas ayat mengenai orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Masing-masing dalam ayat yang kita bahas kemarin, bahwa apa yang mereka kumpulkan, apa yang mereka enggan keluarkan untuk berzakat, akan dililitkan di leher mereka sebagai balasan atau sebagai siksaan terhadap apa yang mereka lakukan di dunia ini. Ikhwatul iman rahimakumullah, orang yang enggan mengeluarkan zakat ini tentu orang yang zalim, karena mereka enggan menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Ikhwatul iman rahimakumullah, perintah zakat sudah jelas, itu disandingkan atau berjejeran dengan perintah sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Keluarkanlah zakat setelah melaksanakan sholat. Ikhwatul iman rahimakumullah, ada beberapa hadis yang harus kita garis bawahi, bahwa orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, mereka akan diberikan satu jenis siksa yang nanti ada yang namanya suja akro, di mana suja akro ini adalah ular yang Allah ciptakan dari harta yang mereka sembunyikan atau yang mereka bahilkan. Nah, sujal akro ini khusus gitu, yang Allah ciptakan, sayutawakuna ma bakhilu bihi, sama dengan ayat yang kemarin kita bahas, bahwa harta yang mereka enggan keluarkan akan dijadikan ular, yang jangankan ular nanti di akhirat gitu. Ular yang ada di dunia saja yang berbisa menyebabkan kematian, menyebabkan kesengsaraan, apalagi ini di akhirat yang tentu kadar dari siksaan dan juga bisanya lebih berbahaya dari apa yang ada di dunia. Ikhwatul iman rahimakumullah, berarti ada dua kemungkinan nanti. Bisa jadi harta yang mereka sembunyikan itu dililitkan secara materinya langsung. Yang kedua, bisa jadi harta yang mereka sembunyikan itu dipanaskan, kemudian disetrikakan ke punggung, kening dan juga lambung mereka. Dan yang ketiga yang akan kita bahas kali ini adalah harta itu berubah menjadi saja akro atau suja akro, yaitu ular yang akro itu kan botak gitu, jadi maksudnya ular yang besar sekali. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, dari sini kita mengambil pelajaran bahwa orang-orang yang enggan mengeluarkan zakatnya atau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang tidak menerima atas syariat atau peraturan yang telah Allah berikan.
Padahal logikanya kalau kita perhatikan bahwa yang namanya zakat paling minimal itu 2,5%, sedangkan paling maksimal adalah 10%. Itu zakat yang hukumnya wajib. Kalau sedekah dan lain sebagainya masih termasuk sunnah. Tapi kalau kita perhatikan zakat ini hanya 10% dari apa yang kita atau harta yang kita miliki. Tentu bandingannya sangat jauh sekali. Kalau umpamanya hukum ini mengambil 60%, itu baru kita juga masuk akal gitu kalau berhak untuk protes gitu. Tapi yang Allah pinta hanya 2,5% dari apa yang kita miliki minimalnya, sedangkan apa yang maksimalnya adalah 10% yang kita kita miliki. Ada sebuah cerita dalam kitab Al-Kabair ini dicantumkan oleh Imam Az-Zahabi. Ruwiyan Muhammad bin Yusuf, diriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf. Muhammad bin Yusuf ini salah satu sahabat Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari yang lahir pada tahun 120 Hijriah, wafat pada tahun 212 Hijriah. Beliau bercerita, "Kharajtu ana wa jama'atu min ashabi fi ziyarati Abi Sinan rahimahullah." Aku keluar beserta jamaah atau sekelompok sahabatku fi ziyarati Abi Sinan rahimahullah, berziarah kepada Abi Sinan rahimahullah. Falamma dakhalna alaihi wa jalasna indahu, ketika kami masuk dan duduk di sisinya, qala, dia berkata, "Kumu bina nazuru jaran lana mata ahuhu wa nuzihi fi." Mari kita berangkat, kita akan menziarahi tetangga saya, saudaranya yang mati, dan kita akan bertakziah, mengungkapkan bela sungkawa. Fakumna ma'ahu, maka kami pun bergegas bersamanya. Wa dakhalna ala dzalikar rajul, kemudian kami menghampiri lelaki yang tadi atau tetangga tadi yang disebutkan oleh Abi Sinan. Fawajadnahu kasirul buka, maka kami mendapati di tempat itu banyak orang yang sedang menangis, wajadni ala akhihi, dan merasa kehilangan pada saudaranya tadi. Fajalasna, kemudian kami duduk, wa nuzihi, istilahnya bertakziah, memberikan hiburan. Wa huwa la yaqbal, dia tidak menerima takziah. Jadi orang ini ketika Abi Sinan dan juga Muhammad bin Yusuf berserta sahabatnya bertakziah, mereka tidak menerima takziah. Nah, orang yang ngelayan, istilahnya orang yang bertakziah, merasa heran. Mereka mengatakan, "Amma ta'lam annal mauta sabilun la budda minhu." Apakah kamu tahu, atau bagaimana mungkin kamu tidak tahu bahwa sesungguhnya mati adalah sebuah kepastian? Qala, laki-laki itu menjawab, atau tetangganya tadi menjawab, "Bala, tentu. Walakin, akan tetapi abki, aku menangis, alama asbaha wa amsi fihi akhi minal adab, atas apa yang terjadi kemarin pada saudaraku minal adab, dari siksaan. Faqulna lahu, maka kami mengatakan atau bertanya kepadanya, hal atalla'akallahu alal ghaib, apakah Allah memperlihatkanmu sesuatu yang gaib? Qala,
lelaki itu menjawab, lah, tidak. Walakin akan tetapi lama dafantuhu, ketika aku menguburkan, wasawaitu alaihi turab, kemudian meratakan istilahnya tanah gitu. Wansarafan nas, kemudian manusia pulang ke tempatnya masing-masing atau ke rumahnya masing-masing. Jalastu inda qabrihi, aku duduk di samping kuburannya. Pada saat aku duduk di samping kuburannya, it sautun min qabrihi, keluar suara dari kuburannya. Yaqulu, dia mengatakan, aduni atau akiduni, dudukkanlah aku wahidan, sendiri. Aqasil adam, dia atau merasakan adam. Qad kuntu usolli, qad kuntu asum, padahal aku ini adalah orang yang sholat, orang yang sedang saum. Jadi si jenazah ini atau yang dalam kuburan ini, istilahnya itu protes gitu. Kenapa aku disiksa padahal aku sholat dan juga aku saum? Orang si laki-laki tadi atau tetangganya tadi mengatakan, fa'abkani kalamuhu, maka ucapannya itu membuatku menangis. Fanabashtu anhu turab la'anzuru halahu, kemudian aku menggali kuburannya itu, la'anzuru halahu, ingin melihat keadaan si jasad saudaranya itu. Wa idza qabru, keadaan kuburan itu, yasta'ilu alaihi nar, kuburannya penuh dengan api. Wa fi unuki, dan di lehernya, tuqa min narin, dikalungkan min narin, dari api. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian si laki-laki itu ingin istilahnya melihat dan juga istilahnya ingin merapikan karena apa yang terjadi pada jasad tersebut. Tapi apa daya, ternyata tangan orang tersebut malah terbakar. Kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, faradatu alaihi turab wa sarafat, kemudian aku menguburkan kembali atau mengembalikan kembali tanah itu, wan saraftu, kemudian aku pergi. Fa kaifa la abki ala hadhihi wa ahzan alaihi, bagaimana aku tidak menangis, bagaimana aku tidak sedih pada keadaan yang dialami oleh si mayit atau jenazah tersebut. Fakulna, maka orang-orang yang nelayan tadi mengatakan, famakana ahuka ya'malu fid dunya, maka lantas apa yang dilakukan oleh saudaramu tersebut sehingga menerima siksaan yang pedih ini? Qala, ternyata tetangganya Abu Sinan ini menjawab, kana la yu'diz zakata min mali, dia tidak mengeluarkan atau tidak istilahnya menunaikan hak zakat min malihi, dari hartanya. Qala faqulna hada tasdiq qaulillahi ta'ala, maka ini sesuai atau benar dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabanna alladziina yabkhuluna bima ataahumullahu min fadlih, maka janganlah orang-orang mengira atau orang-orang yang bakhil itu mengira bahwa kebakhilannya itu merupakan keutamaan, jadi menabung itu baik, dalam arti tidak mau mengeluarkan zakat. Bal huwa syarrun lahum, akan tetapi itu adalah kejelekan bagi mereka. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, maka akan dikalungkan apa yang mereka istilahnya kikirkan, apa yang mereka bakhilkan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ikhwatul iman rahimakumullah, ada terakhir dari kisah ini. Lalu kenapa yamutul Yahudi wan Nasrani la nara fihim dzalik,
Orang Yahudi dan Nasrani meninggal, tapi kami tidak melihat sesuatu terjadi pada kuburan mereka. Faqala, maka dia menjawab, ulaika la syakka annahum finnar. Yahudi dan Nasrani itu tidak diragukan lagi mereka tempatnya di neraka. Fa inna ma yurikumullahu fi ahlil iman litaktabiru. Dan Allah ingin memperlihatkan kepada kalian, pada ahli iman, litaktabaru, supaya mengambil pelajaran. Ikhwatul iman rahimakumullah, orang yang sholat dan orang yang saum saja masih diberikan siksaan melihat kisah tadi, dia enggan mengeluarkan zakat. Ikhwatul iman rahimakumullah, itu saja mungkin bisa disampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesadaran dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan harta dunia, dari godaan setan, supaya untuk berbuat kikir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.